Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam limpahan keberkahan, rahmat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Alhamdulillah kembali hadir bersama saya Isa Marsha dalam program catatan akhir pekan TV-mu yang insya Allah seperti biasa akan menyajikan beragam informasi terkait persoalan-persoalan keumatan ataupun kebangsaan yang akan kita ulas dan kita bahas terkait dengan bagaimana perspektif Persyarikatan Muhammadiyah menyikapi persoalan tersebut. Dan pemirsa, kali ini seperti biasa saya sudah ditemani dan terhubung bersama Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui aplikasi video conference yang insya Allah akan menyajikan berbagai penjelasan atau pemaparan terkait persoalan yang akan kita bahas. Dan pemirsa, kali ini insya Allah kita akan mengangkat tema tentang reshuffle kabinet perlukah atau tidak dalam catatan akhir pekan TV-mu, dan ini dilatar belakangi oleh pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu dalam rapat kabinet yang menyampaikan persoalan ini dan mengancam akan melakukan perombakan atau bahkan bisa membubarkan lembaga atau mengganti menteri-menterinya jika ada ketidakmaksimalan dalam pelaksanaan kebijakan atau aksi-aksi oleh menteri-menterinya. Dan sebelum kita mulai perbincangan kita saksikan dulu pemirsa tayangan dari pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu. Suasana dalam 3 bulan ke belakang ini dan ke depan, mestinya yang ada adalah suasana krisis. Kita juga mestinya juga semuanya yang ada di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Ini tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Hati-hati. OECD terakhir sehari 2 hari yang lalu menyampaikan bahwa growth, pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6%. 6 sampai 7,6% minusnya. Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5%. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini norma. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya, kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan Menteri Keuangan, keluarkan. Untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita.
Ya pemirsa, baru saja kita saksikan bersama pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang tanda kutip kita disebut sebagai kemarahan Presiden terkait kinerja Menteri yang masih dinilai terlalu santai, mungkin menyikapi berbagai persoalan dan juga ada ultimatum. Bahkan Presiden dalam pemaparannya bisa saja membubarkan lembaga atau reshuffle kabinet. Nah, ini sejalan dengan tema kita kali ini yang akan kita bahas. Dan langsung saja pemirsa kita sapa Ayahanda Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Radang Kahmat. Assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda. Apa kabar Ayahanda? Alhamdulillah sehat walafiat. Insyaallah. Alhamdulillah. Kita kembali bertemu dalam catatan akhir pekan Ayahanda. Dan tadi kita sudah saksikan bersama sedikit tayangan tentang pidato Presiden di beberapa waktu lalu. Dan ini berkaitan dengan isu reshuffle yang kemudian mencuat di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan ini juga menjadi dasar munculnya pernyataan tersebut terkait bagaimana kinerja pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Dan sebelum kita membahas tentang tema ini, Ayahanda, bagaimana pandangan dari Persyarikatan Muhammadiyah sejauh ini terkait kinerja dari pemerintah di Presiden Republik Indonesia beserta kabinetnya di 1 tahun pertama ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saya berada, Ananda Masa. Memang ketika kita menyaksikan pelantikan kabinet pada akhir tahun 2019 kemarin, kita melihat ada yang profesional dan ada yang tidak profesional. Maksud profesional itu memang ahlinya, tapi ada juga karena pendekatan politik, ya, bagi-bagi kekuasaan, karena sebagai sebuah balas budi terhadap kinerja waktu beliau menjadi kandidat presiden dan ikut pada kampanye pemilihan presiden yang lalu, dan beliau berhasil, maka ada beberapa kekuatan politik yang beliau akomodir. Di antaranya beberapa partai politik pengusung beliau dan juga yang dikiranya andil. Selama ini kita di awal mengkhawatirkan ada beberapa pos yang penting, yang strategis, yang kelihatannya tidak diisi secara matang, secara profesional. Yang akhirnya adanya wabah COVID-19 ini menjadi jelas bahwa Bapak Presiden merasa kecewa dengan kinerja para menteri, sehingga beliau mengeluarkan pernyataan keras waktu rapat itu, dan kita di sini memberikan respon, ada dua ya responnya itu. Pertama, respon teman-teman itu merasa setuju dengan pernyataan Presiden bahwa terjadi kekurang maksimal dari kinerja beberapa orang menteri yang tidak melakukan kerja yang extraordinary, disebutnya, yang luar biasa. Padahal dalam masa darurat seperti ini, kinerja dari aparatur pemerintah bukan hanya menteri, semua saja aparatur pemerintah, dari mulai presiden, menteri, gubernur, bupati, sampai ke tingkat kelurahan dan RT RW, itu harus memaksimalkan usaha untuk melindungi masyarakat kita, melayani kesejahteraan masyarakat kita, sehingga masyarakat kita itu merasa tersantuni dan terlindungi. Dalam Al-Quran disebutkan at'amahum min ju' wa amanahum min haub. Jadi merasa diberikan santunan ketika lapar dan merasa aman ketika datangnya bahaya. Saya kira dua hal inilah yang mungkin oleh Pak Presiden dianggap ada beberapa kinerja menteri yang kurang maksimal, sehingga beliau mengancam untuk meresapel kabinet, bahkan kalau perlu menghilangkan lembaga-lembaga tertentu yang kira-kira menghambat kinerjanya. Tetapi ada juga yang berpandangan bahwa ini manuver dari seorang politikus untuk negosiasi, karena sekali itu ada gejala isu-isu seperti ini ada yang menjual untuk kepentingan
untuk kepentingan menyelesaikan persoalan RUU yang kemarin ditolak itu, yaitu RUU HIPA Pancasila. Sehingga mereka merasa terkejut dengan penolakan masifnya masyarakat berbagai elemen, terutama ormas Islam dan dari para pensiunan tentara dan polisi. Lalu mereka menarik ke rancangan undang-undang itu dan ingin mengganti dengan rancangan undang-undang yang baru, yaitu PIP. Ya. Oleh karena itu, ini bahkan menurut isu dipakai untuk sebagai sebuah alat negosiasi. Tapi lepas dari itu, memang Muhammadiyah menganggap jika Bapak Presiden menganggap kinerja para menteri itu kurang maksimal, yaitu hak prerogatif Presiden. Karena Presiden harus berhasil dalam tugas yang diamanahkan pada beliau selama 5 tahun ke depan. Kalau gejala dari awal sudah seperti itu, ya kita menyerahkan kepada Bapak Presiden yang punya hak prerogatif. Itu mungkin Mas Iksan. Baik, artinya ada beberapa poin tentunya yang menjadi sorotan, apalagi kita dengar bersama saat ini pemerintah sedang fokus dalam rangka pemecahan, dalam rangka bisa keluar dari jeratan pandemi COVID-19 yang hampir menggerus setiap lini kehidupan, dan ini menjadi sebuah persoalan serius tentunya untuk pemerintah, dan kita tentunya juga akan menagih keseriusan pemerintah untuk hal ini. Ya, Anda, kita akan kembali usai jeda berikut dengan tema kita reshuffle kabinet perlukah atau tidak, dan pemirsa tetap bersama kami.